sejak Februari 2021, sudah 3 tahun. Sebelum menjadi SO Alfamind, saya dulu kerja di hotel dan di restoran. Saya bergerak di bidang food and beverage. Saya juga sempat bantuin adik saya jaga toko. Sekarang saya menjadi store owner Alfamind, dan selain itu juga temanin ibu saya yang kebetulan memang sudah berumur dan sedang kurang sehat, jadi saya lebih fokus untuk berjualan di Alfamind. Yang membuat saya tertarik untuk menjadi store owner Alfamind, ya seperti yang tadi saya bilang, karena di rumah saya ada ibu saya yang perlu perhatian khusus, yang perlu ditemani, dan saya pikir saya juga harus mendapatkan penghasilan. Kalau saya bekerja lagi kan agak susah. Jadi kebetulan waktu itu saya dipertemukan dengan Alfamind melalui Facebook. Ya awalnya saya mencoba bagaimana kalau saya menjadi SO Alfamind. Saya pikir mana mungkin saya bisa jualan yang tadinya kalau saya jualan langsung, ini saya harus melalui aplikasi. Tapi ya setelah saya ngikutin kelasnya dan ngikutin dari kakak-kakak SO yang lain, pada akhirnya ya saya bisa juga. Omset produk utama dan grocery saya sampai sekarang sudah mencapai 85 juta. Enaknya ya selain dapat cuannya, dapat ilmu juga. Terus juga kita jualannya nggak perlu ngantor, bisa kapanpun, dimanapun, dan dalam situasi apapun kita tetap bisa jualan. Di Alfamind ini kan kita barang-barangnya baik groceries maupun produk utama, selain kita bisa pakai untuk sendiri, kita juga bisa tawarin untuk tetangga, teman, keluarga, siapapun juga, agar mereka juga belanjanya ke kita, nggak usah lagi bingung-bingung nyari-nyari di mana. Kalau nyari-nyari barang pasti akan menghubungi kita. Sekarang di Alfamind juga ada layanan baru, kita bisa isi token listrik, bisa bayar BPJS. Selain itu juga kan memang dapat kelas ilmu yang gratis ya, kelasnya kita nggak bayar. Kalau di luar sana kan kalau untuk ikut pelatihan itu banyak biayanya yang harus dikeluarkan. Kalau ini bisa dari rumah dengan melalui Zoom, dapat ilmunya gratis, dapat pelatihan, dan juga dengan teman-teman KKSO lain walaupun belum pernah bertemu, sudah seperti keluarga, saling support satu sama lain. Juga kami pernah beberapa kali lah bertemu dengan kakak-kakak SO yang lain. Senang kali bisa kumpul-kumpul, pokoknya seru banget deh. Target kedepannya kebetulan ada challenge, kalau kita mendapatkan penjualan terbanyak di atas 200 juta, kita bisa ke Bali bersama-sama dengan kakak-kakak SO dan coach lainnya. Yang mau bergabung dan memulai untuk bisnis Alfamind, ini sudah benar-benar pilihan yang tepat. Karena kita bisa jualan tanpa modal, terus kita bisa jualan dan kita bisa dapetin marginnya, bonusnya. Pokoknya kalau belum bergabung nyesel deh, harus bergabung. Alfamind, jualan gampang, pasti untung. Awal mula tahu Alfamind itu dari Instagram. Nah, itu saya penasaran karena di situ selain kita mendapatkan produk, kita juga mendapatkan keuntungan. Nah, saya coba-coba itu. Waktu itu untuk bergabung di Alfamind itu cuman 20.000 untuk tempat aktivasi untuk menjadi anggota lah, istilah seperti itu. Nah, setelah itu saya pertama kali kepo itu beli produk grocery seperti minyak, terus sabun cuci piring dan lain-lain itu. Makin kesini
kok dapat keuntungan. Nah, itu makin istilah orang Jawa ditelateni gitu. Awal mula saya kenal dengan Alfamart, waktu itu saya melihat iklan di salah satu Instagram. Jadi waktu itu penasaran aja ya, karena mereka membawa nama besar Alfa. Jadi saya klik aja dan di situ saya ikutin langkah-langkahnya aja sampai sekarang. Jadi di Alfamart ini di situ adalah salah satu komunitas jual beli secara online. Di situ juga ada coach pembimbing. Di samping itu juga ada banyak kelas-kelas pembinaan. Ada juga komunitas yang bisa saling support karena kita di komunitas itu tergabung seluruh Indonesia. Jadi ketika kita menjadi mitra Alfamart ini tergabung di komunitas Alfamart, di situ kita bisa berjualan aneka barang ya, ada elektronik, ada panci-panci, ada segala macam produk. Seperti kita bisa closing jualan, kita bisa mendapatkan margin secara langsung, dan nggak hanya itu saja, tapi keuntungannya nanti ada margin secara bulanan, secara kuartal, dan secara tahunan juga ada. Kalau untuk caranya, kita kan ada aplikasinya itu Mas. Jadi di aplikasi itu kita bisa melihat semua produk yang bisa kita jual. Di situ juga tertera berapa margin yang akan kita dapatkan secara langsung. Nanti bisa kita share baik di WA group, baik di status kita, di semua media sosial kita. Jadi untuk di bisnis ini itu nggak mengganggu sama sekali aktivitas saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi ketika kita bisa ngurus anak, suami, ngurus rumah, bisa antar jemput mereka, tapi kita bisa juga menjalankan bisnis ini secara bersamaan, ya. Enggak sih, ya cuman kamu ini bisnis apa toh? Saya mitra Alfamart. Nah, ini saya jualan gini-gini. Gitu, dari itulah keluarga mulai tahu. Kalau ya dukung, dia dari pihak keluarga membantu mensupport ya. Kalau ada keluarga kumpul-kumpul, ini loh anak saya jualan gini-gini. Iya, suami juga ikut peran dalam bisnis saya gitu. Dari yang konsumen terus ingin jadi mitra itu ada. Latar belakangnya juga sama, ibu rumah tangga pengen nambah penghasilan begitu. Jadi selain penghasilan tentu ya yang kita dapatkan, di situ saya juga bisa mendapatkan komunitas yang sangat positif. Karena komunitas itu kan berisi dari seluruh Indonesia ya. Di samping itu di komunitas itu supportnya sungguh luar biasa. Jadi ketika kita kadang kan kita merasa down ya, kok nggak closing gitu. Tapi di situ tuh setiap harinya isinya sangat support yang sungguh luar biasa ke kitanya gitu loh. Di samping penghasilan, komunitas yang bagus, di situ juga saya mendapatkan banyak ilmu. Kalau untuk pemberian modal, alhamdulillah kemarin saya juga mendapatkan Mas. Itu semacam kayak hibah gitu ya. Jadi ketika saya bisa mendapatkan hibah modal itu bisa saya gunakan untuk contohnya nih, ada customer saya kok pengen beli produk tapi dia bayarnya di akhir bulan, saya bisa gunakan modal itu tersebut untuk pembelian barangnya. Setelah nanti konsumen saya transfer, saya bisa kembalikan lagi. Iya, alhamdulillah kemarin saya dapat 2 juta dari dana hibah. Enggak perlu dikembali juga Mas? Enggak perlu. Yang penting kita manfaatin dengan baik, jualan dan jualan. Yang penting kita happy lah menjalaninya. Oh ya, kalau ini sesuai dengan apa yang pengalaman saya ya. Jadi selama saya menjadi mitra Alfamart ini, yang jelas kebiasaan yang saya lakukan itu setiap harinya yaitu memang nggak pernah putus untuk membuat kebiasaan share status WA, share ke semua grup-grup, itu memang nggak pernah putus sampai sekarang, dari awal gabung sampai sekarang. Terus yang jelas saya juga dari awal mula gabung di Alfamart, saya perhatikan semua kebiasaan teman-teman senior saya di komunitas tersebut. Jadi apa yang mereka lakukan karena mereka selalu share. Jadi di samping apa kebiasaan mereka, saya juga selalu lakukan apapun yang menjadi arahan dari para coachnya, karena menurut saya memang itu sangat membuat saya maju sampai saat ini. Oh, untuk menjadi trik Alfamart yang sukses atau mitra Alfamart yang sukses itu tekun, jujur, sama
Kalau saya pribadi itu niatnya kita bermanfaat bagi orang lain. Udah itu sih. Yang penting yang awalnya jelas dan mungkin sisanya mengikuti gitu ya. Iya, mengikuti arus saja. Oke, selamat datang teman-teman yang sudah hadir di kelas pada malam hari ini. Boleh diajak ya anggota di grupnya siapapun untuk hadir di kelas pada malam hari ini. Jadi malam hari ini kita ada kelas mengenai eh, grading store owner yang baru ya. Jadi eh, teman-teman bisa sambil juga belajar gitu ya. Apa aja sih gitu yang keuntungan dari Alphamine gitu ya. Oke, boleh sambil perkenalkan diri ya teman-teman, nama dan dari kota mana di kolom chat, serta kondisi cuacanya di wilayahnya masing-masing. Perkenalkan, saya dengan Coach Muhammad Nasir. Saya di Yogyakarta ya. Hari ini Jogja panas ya. Tadi saya dari Solo, habis ketemu store owner di wilayah Solo ya. Ada Kak Vita, ada Kak Vica ya. Jadi ya kita banyak diskusi ya. Nah, boleh teman-teman sambil perkenalkan diri, nama dan dari kota mana, ya. Jadi nanti teman-teman saya mau informasikan juga di bagian akhir nanti akan ada daftar hadir ya teman-teman yang bisa teman-teman isi. Ya, nanti silakan teman-teman untuk mengisi daftar hadir yang akan diberikan di kolom chat. Eh, oke, sebentar. Ini kok saya tampilannya begini ya. Wait. Kok tampilannya begini ya, Coach Muti? Oke, nggak apa-apa deh. Oke, sambil saya baca ya di kolom chat ada Kak eh, Project Action namanya Ahmad Aziz Fauzi Karawang. Wah, Karawang nggak mendung ya. Oke, Haryanto dari Sukorejo Pasuruan Jatim. Di Kendal hujan nih Coach baru reda. Oh, Kak Niura. Wah, enak ya Kendal adem nih gitu ya. Kak Victor Pekalongan cerah sama nih. Kak Selamat. Oh, selamat malam. Saya Kristina, maaf. Dari Barito Selatan, Buntok. Oke, dari Barito Selatan. Rocky dari Bengkulu, Irfan dari Kalimantan Selatan. Oke, terima kasih ya teman-teman buat chatnya. Oh, ada Kak Olivia dari Lampung Selatan. Sama-sama Kak Olivia. Oke, sebelum kita mulai kelas malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar kelas malam hari ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Berdoa menurut agama dan keyakinannya, berdoa kita mulai. Berdoa selesai, baik. Nah, ini dia. Oke, sebentar. Ini materi saya udah ke-share belum ya? Udah ke-share belum ya? Coach Mutu udah ke-share belum materi saya? Sudah ya? Oke, terima kasih. Kak Elia Bandung, Kak Pasuruan. Oke, ada Olivia. Oh ya, Kak Elia Bandung ya. Helmi Pandaan Pasuruan. Oh, Pandaan Pasuruan ada di Pandaan juga. Pandaan ada Pasuruan juga ya. Oke, saya baru tahu. Saya pikir Pandaan ada di Malang aja. Oke, terima kasih ya. Wah, kalau begini kan saya jadi tahu gitu ya. Pandaan ada di Pasuruan juga gitu. Makasih ya Kak Helmi. Oke, jadi teman-teman, sekarang ini saya akan menjelaskan mengenai tahapan yang pertama adalah grading dan margin. Nah, ini pertanyaannya pasti teman-teman belum terbiasa ya. Grading itu apa? Grading itu adalah tingkatan ya, peringkat toko. Ya, jadi teman-teman di Alfamart ini tokonya itu punya peringkatnya gitu ya. Dan margin itu apa sih Coach? Margin itu adalah keuntungan. Ya, margin sama dengan keuntungan. Jadi kita malam hari ini akan bahas mengenai eh, peringkat toko teman-teman dan juga keuntungan yang teman-teman dapatkan di Alfamart. Oke. Nah, sebelumnya saya mau informasikan juga ya, eh, untuk saat ini ya teman-teman
setelah melakukan pendaftaran, ini semua sudah selesai melakukan pendaftaran belum? Sudah ya? Suaranya jauh. Hah? Suaranya nggak kedengeran. Suara saya kecil banget ya? Suaranya kecil sekali. Wait, saya harus gimana nih? Masih kecil banget ya? Oh, sudah. Oke. Mungkin tadi koneksi ya, teman-teman. Izin saya matiin kamera dulu ya. Takutnya kamera berpengaruh pada koneksi saya. Izin saya matiin dulu ya. Sebentar. Jadi, teman-teman ini sekarang sudah selesai melakukan pendaftaran semuanya sampai dengan tahapan akhir. Karena gini, teman-teman, ya. Sekarang untuk bisa top up saldo Alfamine, ya, untuk bisa top up saldo Alfamine, teman-teman harus melengkapi data diri mulai dari fotokopi foto KTP dan juga data diri. Fungsinya untuk apa? Jadi sebenarnya gini, ini adalah ya namanya juga teman-teman mau punya usaha ya, teman-teman ingin punya bisnis ya, teman-teman pasti kita butuh kesungguhan dari teman-teman ya. Jadi dan perlu teman-teman ketahui data teman-teman ini tersimpan ya di Alfamine dan kami sangat sesuai mengikuti aturan pemerintah untuk melindungi data semua data yang dikirimkan oleh Alfamart ya. Jadi data ini benar-benar akan kita simpan dan hanya akan kita gunakan di Alfamart dan hanya akan kita gunakan di Alfamine ya, saya ralat ya. Jadi nah, sebenarnya keuntungannya untuk apa sih? Untuk melengkapi fitur data diri. Yang pertama, pastinya sebagai kita mau punya usaha, kita harus lengkapi semua data dengan lengkap ya, termasuk fotokopi KTP dan sebagainya. Kalau teman-teman tidak punya NPWP, itu tidak apa-apa ya. NPWP bisa dilewati saja. Ya, maksudnya nggak usah diisi. Tapi kalau punya NPWP nggak apa-apa, karena itu berpengaruh juga kepada jika teman-teman menang hadiah dan ada potongan pajak. Ya, sebenarnya potongan pajak itu nanti akan lebih kecil yang mengisi pakai hmm, apa NPWP ya, potongan akan lebih kecil. Nah, terus yang kedua keuntungannya adalah teman-teman apa jika teman-teman memenangkan kontes ya hadiah-hadiah yang diadakan oleh Alfamind, tentunya teman-teman akan menjadi prioritas pertama yang menjadi pemenang dibandingkan yang tidak melengkapi data diri. Yang ketiga, untuk mempermudah mengembalikan saldo. Ya, jadi kalau umpamanya ada kendala, ada refund saldo dan lain sebagainya macamnya, silahkan diisi data dirinya dengan lengkap, termasuk nomor rekening banknya. Tujuannya agar kami memastikan saat kita refund saldonya, itu sesuai dengan data diri rekening yang teman-teman masukkan, ya. Jadi kita akan transfer jika ada kendala refund saldo dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali keuntungan untuk teman-teman mengisi data diri sampai dengan akhir, ya. Itu tujuannya dari kami. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai mekanisme income pribadi berdasarkan grading. Ya, teman-teman. Jadi di sini ada peringkat-peringkat store owner. Mungkin teman-teman bisa lihat di aplikasi Alfamind-nya ya. Di bagian atas ya, di bagian atas di aplikasi Alfamind. Nah, teman-teman itu bisa lihat sebentar ya. Saya coba login di handphone. Bentar ya. Saya coba login dari handphone ini. Nah, di sini di bagian atas biasanya di situ ada namanya apa? Yang di Basic Store, Superstore, Megastore ya di dekat saldo. Nah, di situ juga teman-teman bisa lihat di situ. Wah, saya belum bisa login ya, belum bisa login. Jadi teman-teman bisa lihat di aplikasi Alfamind itu kan ada di pojok kiri atas ya. Di pojok kiri itu atas ada saldo ya. Nah, terus dari saldo situ nanti teman-teman bisa lihat di situ adalah Alfamind ada tulisan Basic Store, Superstore dan Megastore. Oke. Ini sebentar, ini ada suara-suara yang keluar. Oke. Ya, di situ nanti ada tulisan Basic Store, Superstore, dan Megastore. Saya nggak bisa login ini di handphone saya ya. Nah, di situ teman-teman bisa teman-teman pelajari
Nah, peringkat yang paling dasar, ya, peringkat yang paling dasar dari store owner adalah apa? Basic store. Ya, di sini untuk menjadi apa? Untuk sebentar ini saya coba login, penasaran saya. Saya kok nggak bisa masuk Zoom ya? Bentar. Nah, untuk melihat oh, Zoom saya terkendala. Oke, nggak apa-apa deh. Saya nggak usah pakai handphone dulu. Ini Zoom saya di handphone terkendala nih. Bentar, sebentar. Ya, oke, saya fokus dulu ke sini ya. Jadi nanti di situ ada Basic Store, Superstore, dan Megastore. Teman-teman udah bisa lihat ya di aplikasi. Nah, di sini untuk Basic Store, sebenarnya teman-teman ini adalah tahapan paling dasar store owner untuk yang pertama kali gabung. Nah, untuk naik peringkat menjadi superstore dan megastore, bagaimana caranya? Nanti kita akan kasih tahu. Jadi basic store ini adalah kalau untuk transaksi produk utama, ya, untuk semua transaksi produk utama itu marginnya sampai dengan 15%. Superstore juga sama, megastore juga sama. Ya, jadi sama-sama sampai dengan 15%. Terus di sini ada keuntungan atau margin tambahan. Margin tambahan itu gimana, Coach? Margin tambahan ini didapat jika teman-teman transaksi minimal net sale 1 juta atau omsetnya 1.150.000 gitu ya. Itu teman-teman akan dapatin namanya margin tambahan. Dan ini margin tambahan 1%, 3%, dan 5% ini berlaku hanya untuk produk utama. Produk utama itu apa, Coach? Produk utama itu adalah produk yang eh, tidak ada di toko Alfamart, seperti handphone, jam tangan, mesin cuci, kulkas, TV gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kan nggak ada di toko Alfamart. Nah, itu adalah margin apa? Itu adalah produk utama. Oke. Nah, terus di sini juga teman-teman akan mendapatkan poin. Poin ini adalah berupa reward ya, keuntung hadiah tambahan lagi. Ya, poin ini sebenarnya dalam bentuk reward yang diberikan oleh Alfamind. Jika teman-teman transaksi 30.000, maka teman-teman akan dapatin 1 poin. Itu untuk basic store. Ya, jadi umpamanya transaksi produk utamanya harga 300.000 kurang lebih gitu ya. Maka teman-teman akan dapetin 10 poin gitu. Nah, ini juga berlaku untuk jika teman-teman di di Superstore, maka teman-teman akan mendapatkan marginnya poinnya itu adalah sebesar 20.000 perhitungannya, ya, dapat reward poin lagi itu sebesar 20.000, hitungannya jadi 1 poin itu senilai 20.000. Jadi kalau umpamanya transaksi 500.000 kurang lebih dapatnya 25 poin gitu ya, beda dengan yang basic store ya. Dan ini juga berlaku untuk yang 2 poin ini berlaku untuk yang mega store. Ya, jadi poinnya nominal poinnya akan lebih besar, lebih kecil ya daripada yang basic store. Terus teman-teman di sini juga akan dapetin diskon ongkir tambahan ya. Jadi jika teman-teman transaksi minimal 250.000 baik di peringkat Superstore dan Megastore, maka teman-teman akan dapat potongan kalau yang Superstore ini 2.000 ya, tapi transaksi minimal 250.000 ya, dan 4.000 ya untuk yang Megastore. Kita juga suka ada kayak sebenarnya untuk produk utama ini kita ada program juga minimal transaksi 150.000 itu dapat diskon ongkir 5.000. Jadi kalau teman-teman transaksinya 250.000, maka biasanya yang Superstore itu akan dapat 7.000, 5.000 tambah 2.000, yang Megastore dapatnya 4.000 tambah 5.000 gitu ya. Biasanya kalau yang untuk minimal transaksi 250.000. Karena kalau kita ada program minimal transaksi 150.000 itu ada diskon ongkir 5.000 untuk semua peringkat. Khusus produk utama ya. Kalau produk Alfamart itu semua gratis ongkir. Oke, ini kita ngebahas produk yang tidak ada di toko Alfamart. Kalau ada pertanyaan, boleh ajukan pertanyaan di kolom chat ya. Nah, terus, ini siapa ya keluar suara? Izin ya.
Oke, terus nanti teman-teman di sini juga untuk yang superstore dan megastore itu akan dapetin margin kuartal. Margin kuartal itu apalagi? Keuntungan itu berdasarkan kalender tahun. Ya, jadi misalnya teman-teman baru bergabung di bulan Februari, ya margin kuartal itu akan diterima, akan perhitungannya itu adalah Januari, Februari, Maret. Ya, Maret, terus April, Mei, Juni. Nah, kuartal kedua ini adalah transaksi di April, Mei, Juni gitu. Ya, terus nanti ngikutin tanggal bulan kalender yang ada, bukan berdasarkan masuknya teman-teman. Dan itu nanti teman-teman akan jika teman-teman mencapai transaksi ya nominal tertentu, maka teman-teman akan dapetin lagi margin kuartal 150.000 untuk Superstore dan Megastore ini teman-teman akan dapetin 450.000. Oke, semoga ini bisa dimengerti ya. Nah, ini ya. Jadi teman-teman ini adalah bagaimana untuk mencapai peringkat Basic Store, Superstore, dan Megastore. Sebenarnya saya coach, kalau saya bisa naik ke Superstore itu gimana caranya? Jadi teman-teman ya, teman-teman untuk bisa sampai ke Superstore, teman-teman transaksi produk utama, akumulasi selama bergabung ya, selama bergabung. Ini selama bergabung lagi ya, itu 7.500.000. Misal bulan ini saya transaksi spray harga 200.000 gitu. Terus saya transaksi lain-lain nominalnya cuma 1 juta misalnya. Teman-teman masih tetap di basic store. Untuk bisa mencapai ini berapa lama itu tergantung dari teman-teman. Misalnya bulan ini teman-teman ada pesanan 2 handphone harganya yang satu dua-duanya 4 juta misal ya. Dua-duanya 4 juta dengan net sales totalnya 8 juta. Maka ya otomatis di bulan depan, bulan ini ya, transaksi langsung wah ada closingan nih pesanan handphone 2 biji gitu ya, harga 8 juta gitu dua-duanya. Bulan depan teman-teman naik Superstore. Jadi kenaikan ini tergantung dari teman-teman. Kalau kayak tadi misalnya jualnya spray dan segala macam baru 1 juta ya udah. Terus bulan Mei, bulan Juni nambah lagi 500 baru 1.500.000 gitu. Pokoknya gimana nyentuh 7.500.000 pertamanya. Oke, itu untuk bisa menempuh Superstore. Megastore ini juga sama. Jadi kalau misal nih bulan ini saya bisa jual 3 laptop harga 10 juta misal net sales ya. Saya bisa jual 3 laptop harga 10 juta. Maka saya store owner baru nih, baru bergabung di bulan ini, di bulan Mei. Ya, baru gabung di bulan Mei. Otomatis kan akumulasi saya transaksi selama bulan Mei ini saya jual 3 laptop 30 juta. Maka teman-teman langsung naik ke Megastore. Langsung loncat. Loncatnya di bulan Juni. Statusnya akan berubah Megastore di bulan Juni. Sampai sini mengerti? Ya, sampai sini ngerti ya. Ini transaksinya untuk produk utama saja, tidak terhitung untuk produk Alfamart. Produk Alfamart tidak masuk dalam peringkat Basic Store, Superstore, dan Megastore. Nah, terus bagaimana saya bisa mempertahankan Superstore Coach? Apakah saya setiap bulan harus 7.500.000? Tidak. Di bulan itu, pamannya saya sekarang bulan Mei kemarin saya Superstore ya. Terus saya sudah nyampe bulan Juni, saya harus mempertahankan penjualan produk utama saya minimal 3 juta. Ngerti ya? Kalau umpamanya saya bulan Juni kan naik nih ya, bulan Juni saya harus 3 juta minimal setiap bulan. Dan ini untuk Megastore, karena saya tadi jualan laptop 3 biji gitu ya, saya bisa naik ke 25 juta. Di bulan Juni saya harus minimal transaksi 5 juta. Coach, konsekuensinya apa kalau saya tidak sampai salesnya 3 juta atau 5 juta di bulan tersebut gitu. Teman-teman masih masuk di Superstore, tapi nyawa teman-teman akan hilang satu. Jadi kita beri kesempatan teman-teman 3 bulan untuk mempertahankan peringkat ini.
gitu ya. Jadi kalau umpamanya akhirnya Juni nggak nyampe 2 juta gitu ya. Terus Juli 2 juta gitu. Agustus 2 juta, maka di September teman-teman akan turun ke basic store. Teman-teman akan turun ke basic store. Begitu juga yang mega store misal, ya. Bulan Mei-nya 4 juta, bulan Juni 4 juta, Juli 4 juta, terus Agustusnya bisa 5 juta misal. Nyampe nih 5 juta. Maka teman-teman akan dapat nyawa lagi 3. Nyawanya nambah. Yang tadinya tinggal 1, jadi nambah lagi keisi. Yang penting bisa tersentuh salah satu bulan itu dalam 3 bulan itu nyentuh di angka 3 atau 5 juta. Kalau nggak nyampe dia akan downgrade. Misal, coach, kalau saya mau bulan Juli kan saya turun nih. Ternyata di bulan Agustus saya yang tadinya superstore, saya bisa jualan lagi, jualannya 4 juta gitu. Maka di bulan Juli ya, Agustus kan naik jadi superstore. Jadi Agustusnya 3 juta nyampe gitu ya. Makanya di Septembernya jadi naik superstore lagi. Jadi kenaikan itu akan berlaku di bulan berikutnya. Ngerti ya? Jadi bagaimana mempertahankannya seperti itu. Jadi ini adalah peringkatnya. Jadi bukan teman-teman setiap bulan harus 7.500.000 atau 25 juta. Tidak. Yang penting tujuan pertamanya adalah untuk superstore selama bergabung. Jadi kalau umpamanya penjualan produk utamanya kecil-kecil ya bisa 6 bulan, bisa setahun ya tetap di basic gitu. Tapi kalau teman-teman dalam 1 bulan bisa eh, jualan 35 juta atau 25 juta lebih, maka bulan depannya akan naik. Ini untuk pertama kali ya, untuk yang baru-baru. Nah, kalau yang sudah naik turun, nih yang naik turun, umpama dari Megastore, saya turun nih, turunnya kalau turun tuh satu-satu. Jadi kalau Megastore turun dulu ke Superstore, dikasih waktu lagi 3 bulan. 3 bulan nggak nyampe juga transaksi 3 jutanya turun ke basic store. Misal, dalam 3 bulan nyampe 5 juta, di bulan berikutnya pindah lagi Megastore. Sebenarnya begitu. Jadi kita kasih waktu 3 bulan, 3 nyawa ya di bulan itu. Jadi di bulan berikutnya. Dan ini berpengaruh kepada margin kuartal. Balik lagi, jika teman-teman ya misalnya naik superstore-nya itu di bulan Januari, Februari, Maret ya. Di bulan Maret teman-teman sudah superstore. Nah, makanya di bulan April, Mei, Juni ini kan masuk kuartal kedua ya. Di sini teman-teman sudah superstore. Superstore ini teman-teman transaksi 9 juta per kuartal, teman-teman akan dapetin 150.000 ya. 9 juta teman-teman nyampe. Nah, coach misal nih kan sekarang eh, eh, 3 bulan itu sebentar ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Coach saya di bulan April saya bisa jualan laptop harga 12 juta. Terus apakah saya harus ngejar lagi di bulan 3 juta lagi di bulan April, eh, Mei, Juninya? Tidak, secara hitungan karena sudah lebih dari 9 juta akumulasi transaksinya di bulan kuartal itu ya, maka akan dapetin marginnya di bulan berikutnya. Jadi setelah program berakhir. Ya, jadi kan kalau kuartal kedua adalah Mei, Juni, eh, April ya, April, Mei, Juni, ya, April, Mei, Juni. Nah, di April, Mei, Juni nanti dapetin margin kuartalnya itu di Juli. Ngerti ya? Apa masih bingung? Oke, saya tunggu jawabannya. Sudah ngerti atau masih bingung di sini? Saya nggak akan lanjut kalau teman-teman masih yang eh, masih ada yang bingung. Paham ya? Oke, ya kurang lebih seperti itu. Jadi jangan, wah coach saya harus 25 juta tiap bulan. Tidak, ini hanya untuk menyentuh pertama kalinya. Kalau turunnya dikasih nyawa 3 kali, 3 bulan, baru turun 1 peringkat. Misalnya, kalau pas saya udah basic store, saya kalau langsung 5 juta langsung naik ke Megastore nggak? Nggak. Naiknya bertahap juga satu-satu, nggak 2 kali. Ya, oke, siap.
Oke, terima kasih. Saya lanjutin ya. Nah, ini adalah skema produk ya yang untuk perhitungan keuntungan dari Alfamart teman-teman semua. Boleh di screenshot teman-teman, boleh dipelajarin ya. Jadi margin langsung ini adalah keuntungan langsung teman-teman saat transaksi ya. Keuntungan langsung. Jadi kalau teman-teman di groceries gitu ya, teman-teman bisa lihat sebentar ini saya coba login ya. Penasaran saya. Semoga saya bisa login. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Untuk produk Alfamart, groceries ini adalah produk Alfamart ya, teman-teman. Groceries ini adalah produk Alfamart. Ini semua peringkat baik Basic Store, Superstore dan Megastore ya, ini dapat wait. Sebentar teman-teman ya. Suara saya masih oh, masih masih ini ya, bentar. Masih feedback. Oke, sudah. Wah, masih nih. Tes. Wah, masih. Gimana ya? Oke saya keluar dulu lah. Oke, saya ulang lagi ya, teman-teman. Jadi, eh, untuk keuntungan ya, untuk produk Alfamart ini semua keuntungannya adalah sampai dengan 2%. Keuntungan langsung ya. Nah, terus untuk PPOB ini adalah untuk pembayaran pulsa, paket data, cicilan ya, BPJS, terus voucher-voucher dan segala macam ya, internet, voucher games, terus voucher berlangganan, view ya, YouTube dan lain sebagainya. Itu marginnya sampai dengan 3% atau sesuai dengan keuntungan yang disetting oleh store owner sendiri. Ya, jadi untuk produk pembayaran ini, pulsa paket data, tagihan ya dan pembayaran itu teman-teman bisa atur marginnya sendiri. Ya, itu ada di settingannya. Dan untuk produk utama, nah produk utama ini kita bagi dua. Ada non-gadget dan elektronik. Non-gadget dan elektronik itu kayak panci-panci ya. Panci-panci, jam tangan, kasur, ya, spray, dan lain sebagainya. Itu marginnya sampai dengan 15%. Kalau produk gadget dan elektronik, ya, untuk produk dan gadget dan elektronik itu marginnya 0,5%. Ya, gadget dan elektronik ini kayak handphone, ya, mesin cuci, kulkas, dan lain sebagainya. Oke, ya ini adalah margin langsungnya. Ini yang membedakan ya. Ini sebenarnya semuanya sama. Oke, yang membedakan, yang membedakan adalah di margin tambahan. Tadi saya bilang margin tambahan ini dapatnya gimana? Ini adalah akumulasi total transaksi teman-teman selama 1 bulan di Alfamine. Ya, jadi dikumpulin nih transaksi 1 bulannya dari tanggal 1 sampai 31 Mei gitu ya. Itu dihitung, 30 Mei ya, kalau Mei 30. Nah, itu dihitung setiap bulannya. Mei 31 deh, bukan 30 salah. Ya, itu dihitung akumulasinya selama 1 bulan minimal 1 juta net sales atau 1.150 ya apanya apa istilahnya kok aku lupa jualannya ya omset itu akan dapetin tambahan untuk groceries produk Alfamart itu 0,25%.
Untuk PPOB itu tidak ada dapat keuntungan margin tambahan, ya. Dan untuk produk non gadget dan elektronik, untuk basic store akan dapat 1%, superstore 3%, megastore 5%, dan untuk gadget elektronik ini semua peringkat sama 0,5%. Margin kuartal juga begitu ya untuk groceries dan PPOB, pembayaran pulsa, paket data, tagihan dan cicilan ini tidak ada. Ya, dan untuk margin kuartal ini akan dapat di produk utama. Ya, untuk yang dihitung hanya untuk yang non gadget atau elektronik. Jadi seperti saya bilang, jadi akumulasi transaksinya selama kuartal ini adalah 150.000 untuk yang superstore, yang megastore ini 15 juta. Ya, saya ulang, untuk yang superstore 9 juta per kuartal. Megastore 15 juta per kuartal dan dapatnya 450.000. Tadi saya bilang ya, kuartal itu adalah kalender ya, per 3 bulan. Dihitung dari Januari. Ya, Januari, Februari, Maret, kuartal 1. Ya, April, Mei, Juni, kuartal 2. Juli, Agustus, September, kuartal 3. Ya, Oktober, November, Desember, kuartal 4. Jadi, di situ dikejarnya. Dihitungnya di bulan-bulan itu. Oke ya. Nah, terus sekarang juga kita ada teman-teman untuk semua kategori produk groceries atau produk Alfamart, ya, itu akan dapetin setiap teman-teman transaksi 100.000 ya, di setiap transaksi ya, bukan akumulasi. Jadi saya pesan nih transaksi hari ini totalnya 102.000 sekali sekali pesan. Itu saya dapat 1 poin. Bukan akumulasi ya. Poinnya ini adalah per transaksi. Seperti ya, per transaksi. Kalau umpama transaksi saya total 600.000 atau 650.000, maka saya akan dapetin 6 poin. Begitu juga jika teman-teman transaksi produk PPOB, misalnya bayaran BPJS keluarga, satu keluarga 150.000 kali 4 orang 600.000, maka dapat 6 poin gitu ya. Bayar internet 425.000 dapat 4 poin. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Jelas ya. Nah, terus untuk non gadget dan elektronik ini untuk yang basic store dibedakan poinnya. Jika transaksi 30.000 ya per 30.000 dapat 1 poin per 30.000. Jadi gini, kalau transaksinya 100.000 untuk non gadget dan elektronik, maka teman-teman akan dapetin 3 poin karena kan 100 dibagi 3. Itu untuk yang basic. Kalau yang sudah super dan megastore lebih menguntungkan karena 100.000 itu dibagi 20, maka dia dapat 4 poin, 5 poin, lebih besar kan? Ya, lebih besar dapat poinnya. Dan untuk gadget dan elektronik ini transaksinya kelipatan 200.000 baru dapat 1 poin. Misal saya jualan handphone harga 2 juta, ya, maka saya dapatnya 10 poin. Kayak gitu ya. Oke, terus ini potongan ongkir ya untuk groceries yang pasti free ongkir, PPOB nggak ada ongkir ya. Nah, non gadget dan elektronik ini nggak ada tambahan diskon ongkir. Ya, kalau kita lagi ada program transaksi minimal 150.000, produk utama dapat diskon ongkir 5.000, yang basic store bisa. Hanya sebesar 5.000 itu. Tapi kalau yang superstore dan megastore, dia transaksi 250.000 dan ada program minimal 150.000 diskon 5.000, maka tadi saya bilang yang superstore akan dapetin 7.000. Misal ongkos kirimnya 14.000, maka dia akan dapetin diskon 7.000, cuman bayar 7.000 rupiah. Yang superstore, ya megastore kan dapatnya jadinya 9.000. Walaupun 14.000, jadi dia hanya bayar 5.000. Gitu ya. Tapi minimal transaksinya 250.000. Kalau kurang dari ini nggak dapat. Ada pertanyaan sampai sini? Masih bingung? Saya akan share lagi selanjutnya ya. Biar kita langsung hitung-hitungannya langsung nih sebentar.
Saya share ini ya sebentar. Nah, ini ya teman-teman, saya akan share biar teman-teman langsung bisa tahu. Nah, udah kelihatan di layar saya ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah contoh produk Yukata. Ya, Yukata ini kalau teman-teman lihat di aplikasi kita, ya, ini saya zoom lagi, kelihatan nggak ya? Ini di gambarnya, ya. Ini kan Yukatanya segini ya. Poinnya 108 poin. Ini yang sudah didapatkan oleh untuk transaksi produk ini. Margin langsungnya 358.358.000. Nah, margin tambahannya ini yang membedakan. Oke, saya akan hitungkan di sini, teman-teman. Kita akan kecilin ya. Nah, ini. Saya besarin lagi deh di 125, 150. Nah, nah, ini ya, teman-teman. Jadi saya akan hitungkan di sini. Ya, ini harga produknya adalah 3.265.000. Seperti saya bilang tadi, semua Basic Store dan Mega Store harganya sama. Ya, nah yang dihitung net sales produk adalah ya harga produk dibagi 1,11 ini ya. Ini adalah harga net sales. Ya, ini net salesnya teman-teman. Jadi nanti yang saya bilang tadi dihitung 4 juta, 5 juta eh, akumulasi adalah net sales. Nah, hitungan net salesnya kurang lebih seperti ini. Harga produk dibagi 1,1%. Maka harga net salesnya sekian. Margin langsungnya Superstore, Basic Store, dan Mega Store itu sama-sama 385.000. Ya, di sini sama. Nah, yang membedakan adalah margin tambahan. Margin tambahannya di sini berbeda. Nah, untuk poin juga harusnya berbeda ya. Ini saya salah nih. Ntar saya perbaiki. Ini poinnya harusnya berbeda. Ya, tentunya untuk poin Basic Store akan lebih kecil dapatnya lebih banyak yang Superstore dan Megastore. Oke. Ya, ini mungkin saya hapus aja deh. Ini salah. Nah, di sini ya, teman-teman. Ini yang membedakan margin. Jadi, teman-teman kalau umpamanya transaksi melihat di aplikasi seperti ini, wah, saya dapat untungnya dari mana nih? Nah, ini. Dari harga jual, maka margin langsung ditambah margin tambahan, total keuntungan untuk teman-teman yang basic store, jualan harga 3.265.000 produk Yukata, teman-teman akan dapatin keuntungan 388.000. Karena dikalinya 1%. Ya, karena ini margin tambahannya ini didapatkan dari ya eh, net sales produk ya dikali 1%. Nih, ini dikali 1%. Makanya langsung margin tambahannya dapatnya sekian. Bukan dihitung dari harga produk, ya. Margin tambahan dihitung dari net sales. Ingat ya, teman-teman, ini dari net sales. Ya, kalau ada mau ditanyakan boleh tanya ya. Nah, ini yang membedakan. Net sales-nya sama-sama 2,9 dari harga 3.265.000 ini. Yang membedakan adalah pengkalinya si 3% ini. Ya, pengkali si 3% dan 5% ini. Makanya, lihat lebih menguntungkan mana? Boleh bantu di kolom chat. Untuk jualan Yukata ini lebih menguntungkan di Basic Store, Superstore, atau Megastore. Total keuntungannya ini. Jadi, margin langsung ditambah margin tambahan sekian. Jadi, teman-teman bisa lihat di sini. Sebenarnya, teman-teman bisa hitung gitu ya. Lihat aja nih 365 ditambah 29 yang basic, yang Superstore 147 tuh. Sama. Jadi dengan jual 3.265 produk kasur ya yang margin besar ini, maka teman-teman akan dapetin si Megastore 505.000 dari satu penjualan. Benar kan? Ya, Megastore. Tentunya Megastore. Benar. Kelihatan ya di sini berbeda banget gitu. Lebih menguntungkan Megastore. Makanya banyak store owner yang mempertahankan peringkatnya karena untuk mendapatkan ini. Jadi teman-teman jangan hanya melihat, oh
Saya dapat untungnya 300.000 nih gitu. Nah, ini saya kasih contoh yang kedua. Produk jam tangan Alexander Christie. Nah, ya, ini saya pakai contoh jam Alexander Christie ini. Harganya 1 juta. Si Basic Store, Superstore, dan Megastore sama-sama 1 juta. Oke? Karena yang dihitung net sales, balik lagi ya. Karena nanti pengkalinya ini, harga 1 juta dibagi 1,11 nih. Yang saya bold. Kelihatan? 1,11. Ya, ini dihitungnya net salesnya. Oke? Nah, di sini margin langsungnya sama ya, ini kelihatan dibaca di sini 90.000, 90 rupiah. Ya, sama semua peringkat. Yang membedakan adalah margin tambahan. Dari net salesnya yang 900.000 dikali 1%, dapatnya 9.000. Si Superstore dapatnya 27.000. Si Megastore dapatnya 45.000 dari harga jual 1 juta. Dan misal nih, sekarang ada program cashback 1 jam. Teman-teman yang bisa jualan produk Alexander Christie ya, itu dapat jika transaksi 1 jam dapatnya 50.000. Dan ini akan diakumulasi, akan ditransfer ya ke rekening teman-teman di bulan berikutnya. Misal nih, jadi teman-teman dengan jualan jam Alexander Christie 1 juta ini, ya 1 juta ini dengan lagi ada program cashback 1 jam 50.000, maka transaksi teman-teman keuntungannya dari harga 1 juta, teman-teman dapatin 149.000. Ya, ini kok salah ya saya ya. Ini kayaknya rumusnya salah nih, sebentar. H7 plus, oh ya, salah. Salah rumusnya. Sebentar ya. Ini juga salah rumusnya. Nah, ini saya hapus aja ya poinnya. Nanti poinnya ini akan menambah ngikutin 33 poin. Ini saya rapin. Jadi kurang lebih seperti ini nih. Ya, karena ada poin cashback yang 50.000. Kalau nggak ada poin cashback yang 50.000, maka transaksinya 1 jam dapatnya sekian. Makanya kalau lagi ada program-program, ini adalah keuntungan tambahan buat store owner. Pertanyaannya, Coach, kalau keuntungan cashback 50.000 ini buat saya atau buat konsumen? Itu ada pertanyaan lagi. Ya, ini buat teman-teman store owner. Kalau teman-teman mau berbagi, silahkan. Berbagi itu maksudnya, misalnya kan teman-teman udah tahu nih, saya jualan 1 jam, saya bisa dapat 149.000. Misal ada yang nawar ongkir. Saya ini kan udah 1 juta. Basic Store dapat kalau ada promo diskon ongkir 5.000. Kalau ada yang memang ongkos kirimnya 20.000. Minta diskon ongkir, ya udah saya diskon ongkir gratis ongkir misal. Otomatis teman-teman udah paling hilang 20.000 kasarnya gitu ya. Teman-teman masih dapat untung adalah 129.000, kurang lebihnya seperti itu. Ya, jadi dengan teman-teman berjualan produk di Alfamart, harga segini, ya, keuntungannya adalah seperti ini. Jadi teman-teman bisa tahu, oh, kalau ada yang minta diskon ongkir, saya bisa tahu nih seperti ini. Dan ini ada potensi dapat margin tambahan 150.000 atau 450.000. Ini contoh untuk produk-produk yang bermargin besar. Coba contoh selanjutnya. Nah, sebenarnya gini, ada pertanyaan lagi nih. Nanti ya, nanti saya ini lagi. Ini contoh kayak teman-teman berjualan produk handphone. Ada handphone Samsung A055 ya. Nah, karena ini termasuk produk apa gadget dan elektronik ya, maka teman-teman semua peringkat ini dapatnya 0,5%. Ya, harga jualnya sekian, net salesnya sekian, margin langsungnya karena dikali ya, ini dikali 0,5%, maka semua peringkatnya sebenarnya sama. Jadi dengan penjualan apa satu handphone ini, teman-teman akan dapatin nih poinnya saya hapus deh. Ini seharusnya rumusnya saya rubah. Ya, kurang lebih dapatnya sekian sama di semua peringkat. Tapi ya ini margin kuartalnya di sini teman-teman nggak terhitung, nggak masuk ya. Di sini nggak masuk karena ini adalah produk gadget dan elektronik.
Tidak ada margin kuartalnya di sini ya, nggak masuk perhitungan. Oke ya, tapi ini membantu menjaga peringkat store owner. Jadi kalau mau mempertahankan ini dihitung di net sales untuk peringkat yang superstore, megastore dan ini dihitung. Tapi tidak masuk dalam perhitungan poin nanti tambahan. Jadi kalau umpamanya total akumulasi salesnya teman-teman dari handphone ini ya untuk mempertahankan peringkat ini masih bisa. Ngerti ya? Jadi kalau umpamanya lagi downgrade atau mau naikin peringkat jualan produk elektronik itu tetap terhitung, tapi tidak masuk ke hitungan eh, apa margin kuartal ya. Oke, sampai sini ya. Nah, ini saya juga ngasih tahu keuntungan untuk beli laptop. Ini saya hapus juga ya. Ini kurang lebih seperti ini. Ini poinnya sama-sama 36 ya. Nah, ini produk laptopnya jadi sama ya, harga produknya sekian dibagi net salesnya 1, nah keuntungannya adalah sini margin langsung dan margin tambahan. Jadi teman-teman jika berjualan produk laptop harga 7.319 ini, teman-teman dapat keuntungan 65.000 di semua peringkat. Dan perlu teman-teman ketahui, laptop ini gratis ongkir seluruh Indonesia. Ya, ini salah satu produk yang gratis ongkir seluruh Indonesia. Jadi teman-teman kalau ada yang mau pesan laptop itu ada diskon gratis ongkir seluruh Indonesia. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ya, HP itu kakak boleh tanya deh sama pihak counter. Mereka untungnya tipis, Kak. Sama kayak orang jualan minyak goreng. Untungnya tipis. Coba kakak tanya deh. Di counter-counter itu untung-untung bisa dapat 200.000 gitu. Itu udah mereka kayak udah untung banget. Nah, sekarang ini saya mau ngasih tahu pertanyaan jika ada teman-teman pertanyaan gini. Coach, saya untuk bisa dapat keuntungan di Alfamart, saya bisa ngambil keuntungan saya yang 308 margin langsung ini gimana caranya? Gimana caranya? Ya, ini saya kasih tahu hitungannya. Jadi, misal ini harga kasurnya adalah 3.265.500. Ongkos kirim anggap aja saya tulis di sini. Ongkos kirim anggap aja 250.000 misal ya karena kasurnya gede, anggap aja gitu ya. Maka konsumen bayar ke kakak adalah 3.515.500. Misal di sini ada Kak, izin saya sebut nama. Di sini ada Kak Agus, izin ya Kak Agus. Kak Agus mesen nih sama saya. Kos Nasir, saya beli yukata. Oke Kak Agus, total bayarnya harganya 3.265 karena ada ongkir 250.000. Maka Kak Agus bayar ke saya 3.515.500. Oke, nah saat Kak Agus transfer ke saya, ya saat Kak Agus transfer ke saya, maaf nih, saya mute ya. Saat Kak Agus transfer ke saya sebesar 3.515, maka sebenarnya margin langsung ini langsung saya dapatkan di rekening saya. Kok bisa gitu, Coach? Karena nanti di Alfamine yang dipotong adalah ya harga jual dikurang margin langsung ditambah ongkir. Nah, ya, harga jual ditambah ongkir ini ya, harga jual tambah ongkir 315.000 dikurang margin 358.783. Maka ini ya, ini yang di top up ke saldo Alfamine ini yang dibayarkan atau teman-teman mau top up-kan yang akan dipotong dari rekeningnya teman-teman, saldonya teman-teman. Maka 353.700 ini cash keras diterima oleh store owner saat konsumen bayar ke store owner. Ngerti ya? Jadi saat deal konsumen bayar, maka margin langsung itu cash keras kakak terima. Kalau margin tambahan itu nanti akan ditransfer di bulan berikutnya.
karena itu berhitung akumulasi. Oke ya, ngerti ya sampai sini ya. Keuntungan langsung itu akan didapatkan saat konsumen transfer. 358 langsung saya dapat karena yang dipotong gitu. Jadi teman-teman nggak perlu top up saldo sebesar 3.515.000 ini tidak perlu. Sampai sini jelas? Bingung? Saya lanjut ya. Oke ya, ini saya lanjut. Nah, ini saya akan hitung perhitungan total penjualan produk utama 1 bulan. Ini saya asumsikan jualannya sebulan ini adalah produk-produk yang sampel di atas. Ya, saya hitungkan di sini margin langsungnya, ini saya geser deh. Wah, berat. Bentar ya. Ini saya hitung ya, semua margin langsungnya sama-sama sekian ya, persentasenya kurang lebih segini ya, margin langsung. Nah, di sini nanti akan ada perbedaan karena di sini ada produk non gadget dan elektronik ya. Misal asumsi produk net sales-nya penjualannya 16 juta. Ini saya menghitung transaksi selama 1 bulan. Ini saya ngambil contoh asumsi net sales ya. 16.685.000. Maka ya si total akumulasi selama 1 bulan ya ini net salesnya. Si store owner yang basic store itu akan dapetin margin tambahan 168.000. Si superstore akan dapetin 505.000 dan si megastore akan dapetin 843.000 karena pengkalinya adalah 5% ini. Ya, jadi ini margin tambahan karena saya hitung akumulasi untuk produk yang non-gadget dan elektronik dengan asumsi seperti ini. Nah, ini untuk yang produk gadget dan elektronik, handphone dan lain sebagainya, ya ini kan karena semua margin tambahannya 0,5%. Ya, ini saya iniin. Di sini net sales-nya sama-sama 10 juta. Ya, di semua peringkat maka akan dapetin margin tambahannya sekian. Coach, kalau pamannya saya boleh nambahin harga nggak untuk produk gadget dan elektronik saya naikin? Boleh aja, selama konsumennya beli. Kalau umpamanya teman-teman naikin harganya malah konsumen nggak jadi beli kan sayang juga gitu. Ya, itu boleh. Balik lagi, kalau bodoh dinaikin, closing nggak? Jangan sampai dinaikin malah nggak closing. Kan kadang-kadang kalau ada yang sistem arisan gitu ya, biasanya akan dinaikin harganya. Itu boleh-boleh aja. Silahkan. Oke. Nah, di sini ada program diskon ongkir sampai di atas 5 transaksi di atas 150.000, semua dapat 5.000 kayak tadi saya bilang. Ya, nah ini dia ekstra diskon untuk transaksi 250.000. Nah, ini yang saya kasih tahu. Kalau ada program diskon 150.000 ini akan dapatnya ini, semuanya sama. Nah, ini yang membedakan akan dapetin tambahan ini. Seperti itu. Maka ya keuntungan dari total pendapatan produk utama store owner di bulan itu dengan transaksi ya produk gadget dan non gadget ya non gadget dan gadget kurang lebih akan dapetin sekian 704.000, 100.500 dan 1.388.000. Ini untuk yang perhitungan produk utama kurang lebih seperti itu. Ya, ini saya juga ada perhitungan untuk produk groceries. Nah, groceries gimana, Coach? Nah, ini saya asumsi margin langsung yang didapatkan. Ini saya pernah, ini data ya, data di wilayah. Ada store owner yang jualan bulan lalu ya, lagi festif itu jualan produk groceriesnya itu sampai 40 juta. Ya, program 40 juta. Maka dia akan dapatin margin tambahan groceries kurang lebih karena 0,25%. 100.000. Dan, nah, di Alfamain itu ada program kayak extra margin atau extra margin 1% dan lain sebagainya.
Ini akan menghitung transaksinya. Ini saya anggap aja ya, total sales dia 40 juta, dia ada program extra margin 2%. Maka dia akan dapetin tambahan sekian. 674.000 ya. Kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau umpamanya kayak ada program-program groceries, extra margin 2%, 1%, ya, maka kurang lebih dia akan dapatkan seperti ini, teman-teman. Ya, ini asumsi net sales-nya adalah 33.743.500. Ini ada store owner eh, di ini data real ya. Di bulan lalu, di waktu di festive, dia jualannya angkanya sekian, net sales-nya. Dan dia waktu itu net sales untuk transaksi extra margin 2%. Maka dia dapatinnya sekian di luar margin tambahan. Jadi sebenarnya eh, kalau ada program-program ini akan menguntungkan teman-teman. Ya, groceries juga akan menguntungkan, dapatnya juga lumayan besar gitu ya. Bukan lumayan besar, besar menurut saya karena margin groceries itu memang pasti kecil. Ya, ini saya bikin extra margin 1% dengan asumsi net sales-nya 20 juta. Dia kurang lebih dapatnya sekian gitu. Jadi dari total umpamanya dia belanja 40 juta nih ya. Total belanja dia adalah 55 juta ya dengan asumsi yang program 2% 33 juta, asumsi yang 1% 20 juta. Dia ngejar nih. Ngejar program extra margin Alphamine. Dia ngejar nih. Wah, saya kejar nih program extra marginnya. Maka ya di bulan itu store owner ya akan dapatin kurang lebih sekian. Pendapatan dari groceries. Gratis ongkir seluruh Indonesia ya. Ngerti ya teman-teman? Jadi groceries ataupun produk utama sama menguntungkannya. Tapi memang kalau untuk groceries pasti jumlahnya akan lebih besar. Oke, sampai sini mengerti? Ada pertanyaan? Nah, ini saya hitung juga kalau untuk yang transaksi PPOB itu. Saya buat detail semuanya. Ya, transaksi pembayaran pulsa dan PPOB. Ya, nah ini kurang lebih keuntungan rata-rata misal. Jadi yang dihitung di sini adalah repeat ordernya. Jadi kan kalau di pembayaran tagihan dan pulsa, teman-teman bisa atur keuntungan. Misal teman-teman mau rata-rata ya. Rata-rata saya ngambil untungnya 2.000 secara keseluruhan dari 182 transaksi. Ya, makanya saya akan dapetin kurang lebih pendapatan PPOB ini sekian. Jadi di bulan itu ya grand total pendapatan store owner itu akan kurang lebih seperti ini. Ini adalah perhitungan kasarnya ya. Jadi kalau teman-teman di satu sisi juga PPOB-nya sampai 182 transaksi ini data real yang ada di store owner yang kemarin ini dapat hadiah handphone. Dia transaksi sampai 182 kali. Ini asumsi saya buat seperti ini. Ya ini pakai data-data real aja saya gitu ya. Jadi dia melakukan transaksi tiap bulan 182 kali dia dapat handphone dan saya anggap aja untungnya rata-rata 2.000. Ya, maka dia akan dapetin 364 dari total transaksi dia. Jadi kalau untuk PPOB ini perusahaan pakai data dihitung adalah repeat ordernya. Oke teman-teman, oke ya, ngerti ya sampai sini ya teman-teman ya. Ini saya udah buatin detail nih. Ya jadi teman-teman ada bayangan baik untuk transaksi PPB. Oh, jadi kalau saya mau jualan pulsa dan paket data, saya harus banyakin repeat order. Ya, banyakin transaksi repeat ordernya. Ya, semuanya harus berlaku memang repeat order. Ya, dan untuk yang groceries kurang lebih kayak gini juga. Ya, umpamanya saya akumulasi transaksi net sales-nya di bulan itu 33 juta dan dia ikut program yang 2%, maka dia dapetin sekian. Yang 1% asumsi net sales-nya 20 juta, dia dapetin sekian. Jadi keuntungannya akan lebih besar. Oke, teman-teman.
Nah, terus saya share lagi ya. Saya balik lagi ke layar selanjutnya. Oke ya, sampai sini ya. Teman-teman nanti jangan lupa di bagian akhir ada absensi ya yang bisa teman-teman dapatkan. Ya, nanti absensinya itu silahkan diisi. Nah, saya balik lagi ke eh, konteks di sini. Semoga penjelasan saya nggak bikin bingung ya, teman-teman. Nah, keuntungan. Nah, ini keuntungan apa sih definisi dari keuntungan? Definisi margin, definisinya ini adalah keuntungan. Ini adalah yang didapatkan dari penjualan setelah dikurangi biaya produksi, biaya operasional, dan biaya lainnya. Ya, itu definisi margin. Nah, ini margin-margin di Alfamart tadi yang seperti saya bilang, ya, margin langsung, ya, sudah saya gambarkan, margin tambahan, ya, sampai dengan 5%, untuk terus margin kuartal sampai dengan 450.000, ini yang Megastore gitu ya, dan potongan ongkir sampai dengan 4.000 per order, ini yang minimal 250.000 untuk yang Megastore, ya, Superstore berapa? 2.000, ya, ingat tuh. Nah, ini keuntungan dari sesuai peringkat tadi ya saya bilang ini ada margin sampai dengan 15%. Nah, ini yang bedain poinnya ya 30.000 dapatnya 1 poin, Superstore 20.000 1 poin. Produk utama sekian 1%, 3%, 5%, groceries 0,5%, terus margin kuartal kurang lebih dapatnya sekian. Tadi udah ya, udah ada di ini saya semua. Ya, nah ini contohnya kayak tadi saya bilang ya. Keuntungan transaksi teman-teman kayak produk utama di sini margin langsungnya kurang lebih sekian. Tadi yang 422.000. Ingat ada keuntungan margin tambahan ya. Terus nah ini untuk transaksi produk Alfamart. Saat teman-teman di produk Alfamart ya mau lihat potensi marginnya adalah di sini. Jadi saat teman-teman masuk ke bagian CVV ya di situ ada potensi margin Alfamart. Nah ini. Nah, dengan transaksi 212.000, maka untuk yang ini akan dapat berapa poin? 2 poin. Ya, produk Alfamart kalau transaksi 100.000 itu 1 poin. Jadi kalau 200.000 itu dapat 2 poin. Oke. Nah, ini ya jadwal-jadwal untuk kelas Alfamart. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Bingung nggak? Yang teman-teman ada yang mau ditanyakan? Boleh? Sudah paham? Oke, baik. Diminta untuk mengisi daftar hadir ya, teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir yang ada di kolom chat. Silahkan langsung diisi saja. Nasir, maaf, ke-mute, Oh, ke-mute coach. oke, oke, Ya. oke. Makasih, makasih. Ya, ini ya teman-teman saya ingetin lagi. Ini adalah asumsi net sales dari store owner kemarin ya. Dia bisa transaksi 33.743. Dia ikut program yang 2%. Dia dapat anggap aja margin groceries-nya 500.000 saat itu margin langsung. Ya, margin tambahan akumulasi transaksi dia 40 juta.
Dan dia dapat program extra margin 2%, 674.000. Jadi gede banget ya. Gede banget dia dapetin pendapatan di groceries untuk ya sebenarnya yang cuman apa ya? Cuman nggak nyetok barang gitu ya. Kalau nyetok barang cuman sebentar, habis itu barangnya keluar lagi. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, siapa yang belum mengisi daftar hadir, silahkan. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kalau jika tidak ada pertanyaan lagi, ya, terima kasih buat waktunya, teman-teman semua. Oh, saya mau tanya, ada Novan. Kalau ada yang bandingin harga dengan toko sebelah, gimana jawabnya? Toko sebelah itu maksudnya dalam produk Alfamart atau produk utama. Jadi gini sih sebenarnya, Kak. Perbandingan itu pasti akan ada. Kalau groceries, kalau groceries kan begini, ya. Setiap toko retail itu pasti ada produk-produk unggulan, ya. Mau Alfamart, mau toko biru, toko hijau, mau toko Madura, mau toko apapun, ya. Toko Aceh lah, toko Madura lah, toko kelontong apapun, pasti mereka punya punya harga yang berbeda-beda. Di toko A ini minyak lebih murah, di toko ini lebih mahal. Di toko Madura ternyata ini lebih murah. Di toko Madura ini lebih mahal. Nah, sebenarnya kalau kayak begitu susah, Kak. Jadi saya bilang sebenarnya ini lagi promo harga yang terbaik seperti ini gitu. Kalau memang dia masih membandingkan, silahkan aja dia transaksi di toko sebelah, Kak. Karena gini, balik lagi ya, Kak. Kalau untuk yang groceries ini saya kasih tahu benar gara-gara 50 perak, gara-gara 200 perak, orang tuh akan lari ke toko lain. Padahal kalau dihitung-hitung selisihnya tuh nggak akan beda jauh karena groceries itu untungnya memang ya begitu gitu ya. Untungnya tipis, coba deh kakak tanya deh. Yang orang suka jualan groceries pasti tahu. Iya minyak untungnya cuma dikit, rokok juga cuma dikit gitu. Ya mungkin kalau yang gede-gede itu kayak Pampers gitu ya, sirup-sirup ya kayak lagi festif-festif gitu. Kalau yang apa, kalau yang kebutuhan sehari-hari itu biasanya kecil. Ya, kalau kalau kayak gini nggak usah dipaksain Kak Novan gitu. Biarkan saja dia menentukan. Ya, kalau dia merasa nyaman dengan tawar-menawar di pasar tradisional ya silahkan gitu kan. Cuman kan kita menjamin kalau di Alfamart ini kan pasti produknya berkualitas gitu ya. Masa kadaluarsanya juga terjaga gitu ya. Pasti barangnya juga apa barang asli gitu ya, bukan barang oplosan atau segala macam karena itu yang bisa menjamin ya. Jadi teman-teman di sini yakin dengan kita nggak mungkin loh ngasih jualan produk palsu, produk KW tidak ada di sini. Termasuk semua produk utama tidak ada ya. Kalau handphone rusak, benerinnya ke Samsung. Beli beli Xiaomi, bawa ke Xiaomi. Mesin cuci beli beli merek Aqua, bawa kasih ke Aqua. TV ke Aqua, garansi berlaku. Ya, jadi kita jamin semua produk kita karena kalau produk itu palsu kita akan tuntut supplier. Ya, siapapun yang bekerja sama kita pasti akan tuntut kalau itu produknya palsu. Oke, gitu aja ya Kak Novan. Jadi kalau perbandingan kadang-kadang capek Kak Novan. Ya, kalau saya sih tetap saranin, tetap dikasih jawaban. Kami menjamin Kak, produk kami pasti yang terbaik. Ya, kualitasnya barangnya asli, ada apa masa expired date-nya juga bagus gitu ya. Dijaga di ruangan yang baik gitu ya. Perputaran apa tanggal produknya juga baik gitu ya. Pasti kita akan dapetin yang expirednya lebih panjang. Karena kan bisa jawab seperti itu, ya. Jadi kita nggak tahu kalau umpama di warung-warung kelontong kan kadang-kadang mereka naruh susun gitu terus diambil yang lama terus yang baru di depan yang lama makin ini jadi expired ya itu bisa lah bisa ngerti lah ya Kak Novan. Jadi dijawab kalau saya jawabannya kita pasti produknya asli ya dijamin kualitasnya masa expirednya juga bagus gitu ya kita nggak akan ada tipu-tipu ya kualitasnya pasti kita jaga gitu aja Kak Novan dan nih groceries
gratis ongkir. Ngapain pusing-pusing? Itu aja kan Novan. Ngapain sih harus pusing-pusing naik motor, panas-panasan, hujan-hujanan, ini kita anterin. Kalau Mbak mau lewat Kanovan, dijamin saya anterin ke rumah. Kakak nggak perlu jalan jauh-jauh. Kan itu bagian dari pelayanan Kanovan. Benar ya? Kalau ada tetangga yang pesan groceries, sedangkan dikirim grocery, sedangkan di groceriesnya belum ada yang bisa kirim ke alamat saya. Oh, alamat kakak itu belum terjangkau toko Sapa ya? Kalau kayak gini memang agak sulit sih Kak. Paling paling gini, ada sih banyak showrunner yang akhirnya pakai alamat saudara gitu, alamat temen yang termasuk toko Sapa gitu ya, yang terjangkau. Terus biasanya mereka ngambil ke situ. Biasanya sih gitu. Kalau kondisinya kayak gini kan, ini balik lagi ke sistem ya Kak. Ini karena balik lagi tidak semua toko Alfamart itu bisa lakukan pengiriman. Tapi ditunggu Kak. Olivia, semoga nanti dalam waktu dekat bisa diambil di toko. Ya, itu lagi kita develop Kak Olivia. Nanti selain pakai pengiriman, itu juga bisa diambil ke toko. Ya, ditunggu itu. Ya, tunggu ya Kak. Semoga ya, kita juga berharap semoga ini bisa segera terrealisasi ya. Jadi bisa diambil ke toko. Memang sekarang kita terpaku dengan toko Sapa. Kalau sistem kredit nggak ada kan, jadi gini, ingat ya teman-teman Kanovan ataupun teman-teman yang lain, teman-teman ini adalah pemilik warung, pemilik barang. Kita kasih barang, kita kasih produk, kita kasih aset, teman-teman yang kelola. Kalau mau sistem kredit, Kak Novan, kreditlah dengan konsumen. Tapi kalau saran saya jangan dikreditkan. Ya, kalau saran saya main arisan aja. Kalau kredit eh, repot, repot nagihnya Kak. Uang kakak mati. Ya, karena kan ini perputaran duitnya kan kakak yang bayarin, kakak yang ini. Kalau kredit macet gimana? Kalaupun mau kebanyakan store owner mainnya arisan sih, 5 bulan, nggak lama-lama. Kecuali Kak Novan mau nalangin setahun, aduh kayaknya kalau saya jangan deh. Maksud saya duitnya nggak muternya lama. Kecuali Kak Novan punya banyak grup arisan. Ya punya satu grup itu 5 gitu ya. Terus punya ada 10 grup arisan. Wah itu mah enak. Transaksi aja tiap bulan, duitnya banyak itu keluar. Ya, tapi kalau jumlahnya kecil-kecil pusing kan, Novan. Ya, balik lagi, ini adalah retail. Ya, jumlah banyak itu akan berpengaruh. Kalau ada yang mau transaksi tapi pembayarannya cash, itu itu jadi gini, kayak lihat itu hubungannya jadi gini ya, kakak itu dikasih barang, dikasih toko, gimana kakak kelola, gimana saya bisa dapetin uang Kak Elia gitu. Kalau dia minta cash, ya agak sulit kalau jauh. Kalau deket, mungkin Kak bisa antar barangnya ke rumah Kak Elia, terus Kak Elia antar ke rumah dia, baru Kak Elia ambil atau titip ke anaknya atau siapa. Kalau enggak, ya udah suruh konsumennya udahlah transfer aja ke bank. Kalau memang nggak punya bank, agak repot sih, ya. Kan bisa pakai ShopeePay, GoPay, apa tuh, Dana, apa segala macam. Pokoknya gimana kayak lihat dapetin si konsumennya duitnya aja deh. Atau suruh konsumennya udah pakai anaknya punya Dana nggak gitu. Udah transferin aja ke Dana, anaknya transfer ke saya gitu. Paling gitu sih. Kalau memang dia tetangga dekat, ya paling kayak Lia anterin. Jadi barangnya dipesan nanti, ya udah Pame yang pesan saya. Ya udah Coach Nasir ke rumah saya aja. Nanti sore barang udah sampai. Coach Nasir ambil ke rumah saya, saya ini bayar di tempat. Paling gitu. Dananya kayak Lia nombokin sementara transaksinya dia. Paling gitu. Ya, oke. Mungkin itu aja ya, teman-teman. Terima kasih ya. Ada lagi pertanyaan? Seru nih. Ya. Cukup, Coach. Ya, oke. Udah ya, semua ya. Yang belum isi daftar hadir, saya tunggu untuk mengisi daftar hadir ya. Yang sudah isi daftar hadir boleh leave dari meeting malam hari ini. Silakan, Coach Muti.
Oh ya, mohon maaf ya jika ada sikap perbuatan saya yang kurang berkenan di malam hari ini. Saya atas manajemen mengucapkan terima kasih, senang melayani store owner Alfamain semua. Terima kasih, salam sehat, sampai ketemu lagi. Kami hadir di tengah Anda menjadi mitra, memenuhi kebutuhan Anda dengan pelayanan, inovasi yang lebih baik untuk kemajuan bersama, integritas